Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi fikih. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 Madrasah Aliyah Sederajat mengenai rangkuman dari bab 6 kepemilikan atau milkiyah. Pengertian kepemilikan. Kepemilikan adalah hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta terkhusus kepadanya dan berkonsekuensi boleh ditasarrufkan dengan segala bentuk tasarruf selama tidak ada pembekuan tasarruf. Adapun dalil dari kepemilikan sendiri diantaranya terdapat di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Macam-macam kepemilikan. Yang pertama, ada kepemilikan utuh. Kepemilikan utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang sekaligus manfaatnya. Di antara sebab-sebab kepemilikan utuh adalah ada isti'la ala al-mubah, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang yang belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang dan tidak ada larangan syariat untuk memilikinya, seperti penangkapan ikan di laut, mengambil air dari sumber, dan berburu hewan. Syarat-syarat kepemilikan dengan cara isti'la ala al-mubah ada dua. Yang pertama, belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang. Yang kedua, kesengajaan untuk memiliki. Yang kedua, ada al-uqud, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara transaksi seperti transaksi hibah atau pemberian, bai atau jual beli, i'arah atau pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada khalafiyah, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara pergantian, baik berupa pergantian orang yang dikenal dengan istilah warisan atau berupa pergantian barang yang dikenal dengan istilah ganti rugi atau tadmin. Khalafiyah ada dua macam, yang pertama ada warisan, dan yang kedua ada ganti rugi atau tadmin. Selanjutnya yang keempat ada tawalud min al-mamluk, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang hasil dari apa yang dimiliki, seperti buah dari pohon yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki, dan susu kambing dari kambing yang dimiliki. Setelah tadi kita bahas mengenai kepemilikan yang utuh, kali ini kita akan membahas mengenai kepemilikan yang tidak utuh. Nah, kepemilikan tidak utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang atau manfaatnya saja. Di antara kepemilikan tidak utuh, yang pertama ada kepemilikan barang. Kepemilikan barang adalah kepemilikan seseorang terhadap barangnya saja, yakni barangnya yang miliki, sedangkan manfaatnya milik orang lain. Yang kedua ada kepemilikan manfaat. Kepemilikan manfaat adalah kepemilikan seseorang terhadap manfaatnya saja, sedangkan barangnya milik orang lain. Sebab-sebab kepemilikan manfaat ada 4. Yang pertama transaksi pinjam-meminjam i'arah. Yang kedua, transaksi persewaan atau ijarah. Yang ketiga, transaksi wakaf. Dan yang keempat, transaksi wasiat manfaat. Selesainya hak pemanfaatan barang. Yang pertama, habisnya waktu yang telah disepakati dalam transaksi. Yang kedua, rusaknya barang. Dan yang ketiga, meninggalnya pemilik barang. Akad atau transaksi. Secara bahasa, akad adalah hubungan antara beberapa hal. Secara istilah, akad memiliki dua makna, yakni makna umum dan makna khusus. Akad secara umum adalah rencana seseorang untuk mengerjakan sesuatu, baik atas dasar keinginan tunggal satu orang, seperti akad wakaf dan talak, atau butuh dua keinginan dua orang untuk mewujudkannya, seperti akad jual beli dan akad perwakilan. Akad secara khusus adalah ijab dan qabul dengan cara yang dilegalkan syariat dan berkonsekuensi terhadap barang yang menjadi objek akad. Adapun di antara dalil akad yakni terdapat di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 1.
Struktur akad. Yang pertama ada sigot, yang kedua ada akid, yang ketiga ada ma'qud alaih, dan yang keempat tujuan akad. Tujuan akad akan berbeda dalam setiap akad. Seperti yang pertama akad bai, yang tujuan akadnya adalah memindah kepemilikan barang kepada pembeli dengan alat pembayaran. Yang kedua ada akad ijaroh, yang tujuan akadnya adalah memindah kepemilikan manfaat barang kepada penyewa dengan alat pembayaran. Dan yang ketiga ada akad hibah, yang tujuan akadnya adalah memindah kepemilikan barang tanpa imbalan. Macam-macam akad. Yang pertama ada berdasarkan objeknya. Ada akadun maliyun, yaitu akad yang terjadi pada objek akad berupa harta, baik kepemilikannya dengan sistem timbal balik seperti akad bai jual beli, atau tanpa timbal balik seperti akad hibah atau pemberian, dan akad qard yakni utang piutang. Yang kedua ada akadun ghairu maliyin, yaitu akad yang objek akadnya tidak berupa harta seperti akad wakalah atau perwakilan. Selanjutnya, akad berdasarkan boleh digagalkan atau tidaknya. Yang pertama ada akad lazim, yaitu akad yang tidak boleh digagalkan secara sepihak tanpa ada sebab yang menuntut untuk menggagalkan akad, seperti ada cacat dalam objek akad. Kemudian yang kedua ada akad jaiz, yaitu akad yang boleh digagalkan oleh pelaku akad, seperti akad wakalah, transaksi perwakilan, atau akad wadiah, transaksi penitipan barang. Selanjutnya ada akad yang tergolong dalam kategori lazim. Dari kedua pelaku ada 15, adapun yang tercantum di dalam slide ini ada 9 ya teman-teman. Boleh disimak baik-baik. Jika teman-teman masih penasaran, boleh teman-teman buka kembali buku pegangan atau buku paketnya, atau juga boleh cari di mesin penelusuran ya. Nah, adapun di sini juga ada akad yang tergolong dalam kategori jaiz. Dari kedua pelaku akad ada 12. Adapun yang di dalam video ini saya cantumkan 7 ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh cari atau eksplor kembali mengenai sisanya di buku paket teman-teman. Nah, selanjutnya ada akad yang tergolong dalam kategori lazim dari salah satu pihak dan jaiz dari pihak lain ada 8. Adapun yang tercantum di dalam video ini ada 5. Boleh disimak baik-baik, dan jika memang diperlukan boleh di-pause terlebih dahulu video ini ya. Nah, selanjutnya ada macam-macam akad berdasarkan adanya imbalan. Yang pertama ada akad mu'awadhah, yaitu akad yang di dalamnya terdapat imbalan atau iwad baik dari satu pihak atau kedua belah pihak, seperti akad bai atau transaksi jual beli, dan akad ijarah, transaksi persewaan. Akad mu'awadah ada 2, yang pertama ada mu'awadah mahdoh dan yang kedua mu'awadah ghairu mahdoh. Adapun yang kedua ada akad tabarru, yaitu akad yang di dalamnya tidak terdapat imbalan atau iwad seperti akad hibah, transaksi pemberian. Akad tabarru ada 5, yang pertama wasiat, yang kedua itkun atau memerdekakan budak, yang ketiga hibah atau pemberian, yang keempat wakaf, dan yang kelima ada ibahah, perizinan untuk menggunakan barang. Selanjutnya ada macam-macam akad berdasarkan terpenuhi rukun atau tidaknya. Nah, di sini ada akad sahih, yaitu akad yang terpenuhi semua rukun dan syaratnya, dan yang kedua ada akad fasid, yaitu akad yang tidak terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Macam-macam akad berdasarkan adanya batas waktu yang ditentukan atau tidak terbagi menjadi 2. Yang pertama ada akad mu'aqqad,
yaitu akad yang disyaratkan harus ada penyebutan batas waktu, dan yang kedua ada akad mutlak, yaitu akad yang tidak diharuskan ada penyebutan batas waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ihya'ul mawat atau membuka lahan yang mati. Secara bahasa, ihya adalah membuat sesuatu menjadi hidup, sedangkan mawat secara bahasa adalah lahan yang mati. Secara istilah, ihya'ul mawat adalah mengelola atau menghidupkan lahan yang mati atau lahan yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Hukum ihya'ul mawat adalah sunnah. Adapun dalilnya terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani yang artinya bumi adalah bumi Allah. Hamba-hamba adalah hamba-hamba Allah. Barang siapa membuka lahan mati, maka menjadi miliknya. Menurut Imam Zarkashi, secara umum lahan dibagi menjadi 3. Yang pertama mamlukah, yaitu lahan yang dimiliki seseorang baik dengan cara pembelian atau hasil dari pemberian orang lain. Yang kedua ada mahbusah, yaitu lahan yang tidak bisa dimiliki baik karena terikat dengan kepentingan umum seperti jalan raya dan masjid atau kepentingan individu seperti barang wakaf. Dan yang ketiga ada munfaqah, yaitu lahan yang tidak terikat dengan kepentingan umum atau kepentingan individu. Struktur ihya'ul mawat. Yang pertama ada muhyi, yang kedua ada muhya, dan yang ketiga ada ihya. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.